Hari ini kita bersama-sama sekali merayakan Hari Pentakosta yang kita tahu dalam sejarah kekristenan ada satu peristiwa di mana dikatakan Roh Kudus dicurahkan, dan pasti Bapak Ibu sekalian juga sangat familiar dengan cerita ini. Tak kala Roh Kudus dicurahkan, katanya bagi gereja, bagi misi untuk menjadi saksi, untuk mengabarkan Injil dan sebagainya, dan ada fenomena-fenomena yang dicatat dalam Alkitab. Tapi kadang-kadang kita suka lupa berkaitkan melihat bagaimana fenomena itu terjadi, apa makna Pentakosta, dan kenapa terjadinya seperti itu, dan kenapa terjadinya pada hari itu. Tak kita gagal melihat secara keseluruhan dari apa yang Tuhan nyatakan di kitab suci, dari perjanjian lama khususnya. Maka ada satu pendekatan yang disebut pendekatan biblical teologi biblika. Teologi biblika mencoba melihat bagian-bagian tertentu, misalnya dalam perjanjian baru, dan lihat tema-tema dan lihat simbol-simbol, lihat apa yang dicatat di situ, dan bagaimana itu juga sebenarnya merupakan kesinambungan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam perjanjian lama. Tadi pagi pendeta Billy Kristanto berkhotbah dari ayat yang kita baca dari Yohanes pasal 14 mengenai Parakletos penolong yang lain itu, dan saya menghimbau Bapak Ibu untuk boleh mendengarkan khotbahnya yang besok akan di-launch di channel YouTube Gereja Karawaci. Tapi hari ini saya akan membawa kita melihat bagian yang lain mengenai peristiwa Pentakosta yang kita mungkin familiar dengan ceritanya, yang diambil dari Kisah Para Rasul. Kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kita akan membacakan pasal kedua ayat 1 sampai 13, tapi saya akan baca dari pasal pertama ayat 8, dan setelah itu kita loncat ke pasal 2 ayat 1, dan setelah itu kita baca silih berganti. Saya akan bacakan pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 1, dan setelah itu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, silakan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami boleh sekali lagi mempunyai waktu merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam peristiwa hari Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, dan melalui mereka Engkau sekali lagi membawa Injil, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dan satu generasi yang Tuhan munculkan sekali lagi, dan Tuhan pakai dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami berdoa biarlah Tuhan tak kala kami merenungkan, kami bukan hanya mengingat
masa lalu, mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Tapi kami juga menyadari relevansi dan kepentingan bagi kami pada hari ini, pada saat ini, maupun pada waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin kami, sehingga kami boleh semakin mengenal apa yang Tuhan kerjakan, dan biarlah kami menyadari apa yang Tuhan ingin gereja kerjakan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tahu hari Pentakosta dikatakan hari Roh Kudus dicurahkan. Dan ada seperti tadi pasal 1 ayat 8 dikatakan Tuhan Yesus sudah mengatakan, tunggu di Yerusalem. Dan tak kala Roh Kudus diturunkan, engkau akan menerima kuasa. Dan kuasa dikatakan dengan sangat spesifik, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Dan dalam pemikiran kita waktu menjadi saksi itu mereka akan mengabarkan Injil. Mereka akan memberitakan, dikatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan itu sangat benar dan sangat penting dalam bagian ini. Cuma seringkali waktu kita merenungkan soal Pentakosta, kita fokusnya ke bagian itu, yaitu Roh Kudus dicurahkan, kuasa diberikan, dan ada keberanian murid-murid di dalam memberitakan Injil. Kita agak lupa atau mungkin kita kurang memperhatikan hal-hal yang agak detail dan mungkin kita anggap sepele gitu ya. Yaitu apa yang dikatakan di bagian ini. Misalnya di pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di sini dikatakan murid-murid Tuhan Yesus mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa bersama-sama. Tapi kenapa harus dikatakan ketika tiba hari Pentakosta? Apakah mereka cuma berkumpul di hari itu saja? Saya percaya tidak gitu ya. Saya percaya mereka berkumpul dan sering berkumpul. Tidak dikatakan apakah setiap hari. Tapi yang di spotlight yaitu momen yang khusus ini. Yaitu momen di mana pada hari Pentakosta. Apa yang unik dari hari Pentakosta? Apakah ini adalah Pentakosta yang pertama yang dikatakan dicurahnya Roh Kudus? Bagi gereja, bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid sehingga mereka menerima kuasa dan memberitakan Injil. Tidak, ternyata kita kalau pelajari kisah dari Perjanjian Lama, Pentakosta itu pada awalnya bukan perayaan, misalnya bukan karena dimulainya ada kekristenan, bukan. Tapi perayaan Pentakosta, hari Pentakosta itu adalah perayaan orang Yahudi. Perayaan bangsa Israel, perayaan yang salah satu dari 3 perayaan yang Tuhan wajibkan bagi bangsa Israel untuk datang ke Yerusalem. Arti kata Pentakosta kita tahu, itu diambil dari kata Yunani Pentakos yang artinya ke-50. Gitu ya. Di dalam bahasa Ibrani orang-orang Yahudi tidak menyebut Pentakos, mereka menyebutkan sebagai perayaan Shavuot gitu ya. Shavuot itu apa? Shavuot itu terjemahnya sederhana, minggu. Tapi dalam bahasa majemuk, minggu-minggu kalau kita ngomong gitu ya. Apa kaitannya dengan Pentakosta gitu, yang hari ke-50? Dalam kekristenan kita tahu, kita merayakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus gitu ya. Hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Tapi apa kaitannya dengan Perjanjian Lama? Kalau Bapak Ibu baca dalam Imamat pasal 23, di sana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memperingati hari Sabat, memperingati Paskah, dan juga memperingati yang disebut ya perayaan festival Minggu. Festival yang disebut adalah festival perayaan panen yang disebut Shavuot. Dan peristiwa panen ini dikatakan merayakan akan first fruit, yaitu buah hasil pertama dari pertanian gitu ya. Maka ini musim panen dan disimbolkan dengan sebelumnya bangsa Israel harus membawa, ada ukurannya berapa banyak gandum dan apa yang harus dibawa kepada imam, dan imam akan menerimanya itu sebagai simbol permulaan akan ucapan syukur dan penerimaan akan musim yang akan mereka terima. Tapi first fruit atau dikatakan Shavuot ini juga perayaan, yaitu yang namanya first fruit itu adalah awal panen, yang dimana hasil panen pertama itu akan menentukan hasil panen-panen selanjutnya. Maka ini bukan
keseluruhan musim panen, tapi ini awal dari musim panen yang menggambarkan ini loh. Ini buah pertama, ini panenan pertama, hasil pertama. Kita bisa bayangkan kalau kita mendapatkan panen pertama itu jelek gitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Itu menyebabkan apakah kemungkinan panen-panen nanti yang akan muncul selanjutnya itu juga akan jelek. Tapi perayaan Shavuot ini, itu menjadi perayaan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Dan salah satu perayaan di mana mereka harus datang ke Yerusalem. Kita tahu waktu Paskah mereka harus datang ke Yerusalem. Waktu Shavuot ini mereka harus datang ke Yerusalem. Dan juga ada satu lagi perayaan Pondok, di mana mereka akan tinggal di tenda-tenda ke Yerusalem dan tinggal di tenda-tenda untuk mengingat kisah mengenai keluaran. Bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan mereka menggembala, mereka tinggal di tenda-tenda. Dan peringatan-peringatan ini sangat penting, maka orang Yahudi khususnya pria itu diwajibkan untuk datang ke Yerusalem. Dan mereka akan dalam perayaan Shavuot, mereka akan membawa first fruit itu, buah pertama, hasil panen pertama. Mereka akan datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan juga datang membawa korban bakaran untuk ibadah kepada Tuhan. Maka di dalam perayaan akan bagian ini, nanti di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, Shavuot ini diterjemahkan pakai istilah Pentecost, yaitu Yunani Pentecost dan Pentakosta, hari ke-50 gitu ya. Maka dalam perayaan ini, baik orang Yahudi yang ada di Yudea, Samaria, dan Palestina sekitarnya, maupun orang Yahudi di dalam perantauan, mereka akan datang ke Yerusalem, mereka akan merayakan perayaan ini. Maka dikatakan ini kan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nanti setelah mereka menyaksikan apa yang terjadi, dikatakan kami mendengarkan apa yang dikatakan dalam bahasa kami sendiri. Kami itu dari mana? Kami itu dari, ini menarik, dikatakan dari baik Palestina, Yudea, dan sekitarnya, bahkan sampai ke Irak, sampai ke Iran, yaitu Partia, Mesopotamia, bahkan sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Roma. Jadi ini gambaran bahwa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi tapi yang menganut agama Yahudi, yang tersebar, yang dikatakan kalau kita lihat peta itu di sekitar Mediterania ya. Dari Irak, Iran, Roma sampai ke Mesir dan Palestina. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Shavuot ini. Ini satu perayaan penuh dengan sukacita, perayaan panen, perayaan sebagai simbol akan adanya musim yang baru, era yang baru, ada sukacita, ada ucapan syukur. Dan ini dilakukan oleh orang Yahudi. Maka mereka juga makanya akan datang membawa persembahan ucapan syukur. Akan ada perayaan yang penuh dengan sukacita. Dan kita melihat dalam peristiwa ini, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kenapa memilih hari Pentakosta gitu? Karena ada satu makna yang sangat mendalam, yaitu dengan datangnya Roh Kudus, itu menggambarkan datangnya satu era yang baru. Satu momen sukacita yang baru. Di dalam pemikiran orang Yahudi kan membedakan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Kalau kita lihat dari motif eskatologi, maka kedatangan Roh Kudus itu momen di mana apa yang dinantikan di zaman yang baru itu sudah dimunculkan sekarang. Meskipun kita harus ingat, dan kita selalu ingatkan di dalam konteks pemikiran teologis kita, ada yang disebut already and not yet, gitu. Yang sudah dan yang belum. Seperti misalnya kerajaan Allah itu sudah datang atau belum? Sudah datang. Tapi kalau kerajaan Allah itu sudah datang, kenapa ada ayat-ayat yang mengatakan tunggu kerajaan Allah akan datang? Jadi kita melihat konteks ini, apa yang Tuhan kerjakan saat ini sudah dimulai. Bahkan dimulai dari inaugurasi apa yang Kristus lakukan. Tapi dalam pencurahan Roh Kudus itu ada satu gambaran, ada momen yang baru, ada zaman baru, ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Dan kalau kita perhatikan dalam seluruh cara Tuhan bekerja,
Meskipun kita tidak boleh selalu mengkategorikan, kita harus hati-hati. Tapi kita bisa melihat motif. Tak kala Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru, itu selalu dahsyat. Itu selalu ada sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat serius. Termasuk dalam peristiwa Pentakosta ini. Termasuk dalam peristiwa Tuhan baru menegakkan gerejanya, ada dosa Tuhan langsung hukum mati. Ingat cerita Ananias dan Safira. Mereka berbohong dan hukumannya penalti, mati langsung. Kenapa gitu ya? Kenapa sadis? Kalau sekarang Bapak Ibu bohong, kayaknya nggak ada yang mati langsung gitu. Karena tak kala Tuhan memulai sesuatu, Dia tidak membiarkan itu dilecehkan. Dia tidak membiarkan itu disembrono. Sama seperti waktu kemah suci itu sudah jadi. Tak kala anak-anak Harun itu sembarangan, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka langsung mati di sana. Maka tak kala Tuhan memulai sesuatu, ada sesuatu yang secara fenomena itu dahsyat, secara fenomena itu luar biasa yang bisa kita lihat. Dan dalam hari Pentakosta Tuhan memakai itu untuk menyatakan sesuatu pekerjaan yang sebenarnya sudah dijanjikan di perjanjian lama. Bahkan kalau kita baca nanti khotbahnya Petrus kan dikutip dari kitab Yoel. Di akhir zaman nanti Tuhan akan mencurahkan rohnya dan kepada semua orang, dan mereka akan bernubuat, mereka akan menyembuhkan, dan mereka akan melakukan kuasa-kuasa yang sesuai dengan diberikan oleh Roh Kudus. Maka di dalam momen ini, di momen di mana semua orang Yahudi dan bahkan orang yang menganut agama Yahudi berkumpul, Tuhan memulai satu pekerjaan yang Dia teruskan dari apa yang Kristus lakukan, dan dimulai dari momen ini. Maka kita harus mengingat bahwa ini satu momen yang khusus benar. Ini momen yang tidak akan terulang di sejarah. Tadi pagi pendeta Billy mengingatkan kita, momen Pentakosta itu benar, momen satu kali. Roh Kudus dicurahkan dan Tuhan tidak bekerja seperti itu lagi. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan saat ini hanya mengingat masa lalu. Hanya mengingat, oh pernah kejadian itu. Ambil contoh sama seperti waktu kita melakukan perjamuan kudus. Bukankah kita melakukan perjamuan kudus dalam Karawaci sebulan sekali? Apakah kita cuma mengingat masa lalu? Oh, mengingat Tuhan Yesus mati bagi kita, Dia disalibkan? Enggak. Setiap kali kita dalam perjamuan kudus dikatakan kita menerima anugerah, yaitu tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, meskipun itu dalam aspek rohani. Tapi saya juga pernah ingatkan waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita bukan cuma mengingat masa lalu, kita melihat masa depan. Kita sedang menantikan apa yang belum digenapi, yaitu pesta pernikahan anak domba Allah, di mana kita akan makan bersama-sama, kita akan pesta bersama-sama. Itu yang Tuhan janjikan dalam kitab Wahyu. Sama di dalam merayakan hari Pentakosta. Benar, peristiwa Pentakosta itu terjadi 2000 tahun yang lalu, dan itu satu kali. Tetapi setiap saat kita harus merenungkan, kita harus bahkan saya menggunakan istilah mendapatkan pengalaman eksistensial di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana kita terus meminta kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu salah satu aspek kenapa kita merayakan Pentakosta. Yang kedua, meskipun itu tidak dicatat di dalam perjanjian lama, dan kita tidak temukan ayatnya, tetapi dalam perkembangan pemikiran orang Yahudi, khususnya orang-orang tradisi Farisi, tradisi rabbinik, ada yang mengatakan mungkin diperkirakan setelah pembangunan Bait Suci kedua, itu kan disebut zaman Second Temple Judaism, yaitu era di mana agama Yahudi dalam tanda kutip itu dimasukkan era di mana setelah Bait Suci kedua dibangun, gitu ya. Dan itu diperkirakan tahun 500 sebelum Masehi sampai 70 Masehi, di momen era yang dikatakan Second Temple Judaism ini. Ada tradisi-tradisi Farisi, ada tradisi-tradisi rabbinik yang menerima bahwa Pentakosta itu bukan hanya perayaan berkaitan dengan panen.
Pentakosta itu juga berkaitan dengan perayaan di mana bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir dan mereka berjalan di padang gurun sampai sebelum hari ke-50 mereka sampai di Gunung Sinai, dan di hari ke-50 itu Tuhan memberikan hukumnya. Tuhan memberikan 10 hukum, 10 perintah yang kita tahu di Keluaran pasal 20 dan juga perintah-perintah yang lain. Maka mereka menghitung kalender, mereka menghitung bagaimana kapan Israel keluar, kapan Israel sampai ke Gunung Sinai, dan diperkirakan di hari Pentakosta itulah, di hari ke-50 setelah keluar dari Mesir, mereka itu, bangsa Israel menerima Taurat Tuhan. Bangsa Israel menerima perintah-perintah Tuhan. Maka dalam tradisi mereka setiap tanggal 6 bulan Sivan, yaitu hari Pentakosta yang kita rayakan ini, itu mereka merayakan bukan cuman urusan panen, bukan cuman urusan bersukacita, bukan cuman urusan ada era yang baru, tapi juga urusan yang sangat berkaitan dengan perintah Tuhan, dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka tidak aneh waktu mereka datang ke Bait Suci, mereka bukan cuman perayaan pesta. Mereka pasti juga menyembah, mereka pasti juga mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran akan diberikan. Pengajaran Torah akan diberikan kepada mereka lagi. Dan ini dikatakan terjadi di masa musim bahkan Tuhan Yesus. Masa Shavuot ini sekali lagi bukan cuma pesta panen, tapi juga merayakan anniversary akan perjanjian yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dengan memberikan Taurat, dengan memberikan 10 perintah itu. Maka di dalam masa setelah itu, khususnya nanti masa-masa di mana bahkan Bait Suci kedua itu dihancurkan, kita tahu tahun 70 setelah Masehi, Bait Suci di Yerusalem itu kan dihancurkan oleh Romawi gitu ya. Maka tak kala Bait Suci itu hancur, apa yang bangsa Israel, apa yang orang Yahudi lakukan? Mereka sudah tidak bisa lagi kembali dan beribadah di Bait Suci kan, karena tidak ada Bait Suci. Tapi ada pergeseran fokus. Pergeseran fokus di mana? Pergeseran fokus dari perayaan panen kepada perayaan akan wahyu Tuhan, God's revelation yang diberikan di atas dari Gunung Sinai. Maka dalam konteks ini saya pikir ini sangat penting bagi kita mengerti bahwa Pentakosta itu sangat berkaitan erat juga dengan pemberian akan hukum Taurat, pemberian Taurat, pemberian perintah Tuhan. Dalam konteks kita pemberian firman Tuhan. Maka tidak boleh di dalam perayaan Pentakosta atau merenungkan akan Pentakosta itu terlepas dari keberadaan firman Tuhan. Kenapa ada kekacauan yang begitu kacau di dalam bagian kekristenan dia memikirkan hari Pentakosta? Karena melepaskan dari konteks ini, melepaskan dari apa yang saya katakan di dalam biblical theology, menggambarkan dengan jelas. Orang Israel tahu kenapa mereka merayakan hari Pentakosta. Selain ucapan syukur, zaman baru atau panen yang baru, mereka juga bertekun dalam firman Tuhan. Dan itu yang menjadi kegagalan ya tradisi, ya katakan Pentakosta, karismatik dan yang sebelumnya terjadi. Yang mereka tekankan itu apa? Yang mereka tekankan fenomena. Fenomena, ada guntur, ada angin, ada api. Tapi mereka gagal, bahkan gagal dari belajar dari orang Yahudi. Kenapa merayakan Pentakosta? Dan saya pikir ini sangat penting dalam era kita sebagai orang Kristen gereja. Waktu kita merenungkan Pentakosta, pertama yang harus kita ingat, Tuhan sudah memulai zaman yang baru, era yang baru. Satu yang saya kutip dalam pemikiran Paulus itu eskatologi itu sudah dibawa ke zaman sekarang. Meskipun itu belum sempurna, meskipun itu masih ada aspek not yet-nya. Berarti dalam kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sedang menghidupi momen yang baru, zaman yang baru. Kita sedang menghidupi pekerjaan Allah yang drastis yang Dia kerjakan. Kita juga dibentuk sebagai komunitas yang baru untuk berrelasi dengan Allah dan nanti dikatakan diutus untuk bersaksi bagi Allah. Paulus di dalam konteks membahas bagian antara already and not yet di dalam Roma pasal 8, kita melihat satu konsep yang sangat jelas. Paulus mengatakan seluruh ciptaan, termasuk kita,
yang saat ini sedang mengeluh. Kenapa kita sedang mengeluh? Karena kita ada di dalam perbudakan dosa. Kita ada di dalam kutukan dosa. Tetapi waktu kita mengeluh, kita sedang menunggu akan satu momen kemuliaan di mana anak-anak Allah akan dimuliakan. Tetapi yang Paulus katakan itu bukan berarti kita hanya menunggu nanti. Sekarang kita memang groaning, kita mengeluh. Tapi kita sebenarnya sudah mencicipi apa yang Tuhan janjikan, yaitu di mana anak-anak dipermuliakan, dicicipi sekarang. Sama, tak kala Roh Kudus diberikan, dicurahkan, kita sudah mencicipi apa yang Tuhan janjikan. Bahkan Paulus memakai istilah yang lain di Efesus mengatakan, Roh Kudus itu sebagai materai atau sebagai down payment, sebagai tanda janji. Tanda jadi untuk apa? Untuk hidup kekalmu, untuk keselamatanmu. Tak kala seseorang dipersatukan dengan Kristus, Roh Kudus itu sudah diberikan sebagai materai, bahwa mereka pasti akan menerima semua yang Tuhan janjikan di masa yang akan datang. Aspek yang kedua juga di dalam merayakan hari Pentakosta, yaitu aspek firman Tuhan yang harus kita ingat gitu ya. Firman diberikan untuk apa? Supaya orang mengenal Allah yang sejati. Supaya kita bisa menghidupi hukum-hukum Allah. Kita bisa menghidupi apa yang Tuhan ingin kita hidupi. Dan itu salah satu aspek kenapa Roh Kudus diberikan. Kehadiran Roh Kudus tidak pernah boleh terlepas dari firman. Kalau Bapak Ibu tanya firman apa Pak? Dalam konteks kita ada Alkitab. Alkitab itu adalah karya Roh Kudus. Maka tak kita merenungkan karya Roh Kudus, apapun yang Roh Kudus kerjakan, tidak boleh terlepas dari firman Tuhan. Di aspek yang lain, tadi kan saya katakan pendeta Billy khotbah dari Yohanes pasal 14. Bahkan di Yohanes 14 dikatakan, Kristus akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Dikatakan itu Roh Kudus another helper, yaitu penolong yang lain. Kenapa penolong yang lain? Karena Kristus juga disebut Parakletos. Kristus juga penolong. Tapi Roh Kudus penolong yang lain. Tapi dilanjutkan, Roh Kudus yang penolong lain yang seperti apa? Dikatakan dia adalah Roh kebenaran. Dan waktu dia datang, dia akan mengingatkan engkau akan semua yang pernah kuajarkan kepadamu. Lihat, Kristus selalu mengingat apa yang Roh Kudus kerjakan dengan firman Tuhan. Bahkan dia adalah Roh kebenaran. Dan saya sekali lagi mengingatkan ini sangat penting. Waktu kita merenungkan Roh Kudus, tidak pernah boleh terlepas dari apa yang dia hasilkan sendiri, yaitu firman Tuhan dari Alkitab. Aspek yang kedua yang kita bisa pelajari, yaitu dikatakan di ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan, angin yang begitu kuat yang sedang rushing, yang sedang menerjang gitu ya. Bukan cuma tiupan keras, tapi dikatakan ada satu aspek di mana angin yang perkasa ini sedang menerjang, mengejar gitu ya, mendorong, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Apa yang mau disampaikan? Dengan kehadiran Roh Kudus, terus dikatakan tiba-tiba ada dari langit ada suara bunyi tiupan angin keras. Dan ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ini fenomena apa? Ini fenomena yang kalau kita periksa kembali perjanjian lama, itu fenomena kehadiran Allah. Gambaran akan kehadiran Allah melalui fenomena yang kelihatan, yang sangat jelas. Kita bisa lihat waktu Abraham, Tuhan mengingat perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan menyuruh Abraham membelah binatang menjadi dua dan api itu datang sambar kan, menghanguskan makanan itu. Itu gambaran apa? Allah datang, Allah berjalan di tengah-tengah korban itu dan Allah mengatakan, jikalau aku tidak memenuhi janjiku kepadamu, biar aku seperti binatang ini yang dibinasakan. Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Dan Tuhan tidak pernah minta Abraham lakukan yang sama. Celaka kalau Abraham lakukan yang salah. Abraham tidak mungkin bisa setia sepenuhnya kepada Tuhan sampai dia bisa berani mengatakan, saya tidak mungkin tidak setia kepada Tuhan. Enggak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi simbol itu datang api yang menyambar. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa,
kita tahu ada semak duri yang ada apinya, tapi tidak terbakar. Api itu melingkupi semak duri itu, tapi tidak menghancurkannya, tidak menghanguskannya. Kehadiran Tuhan itu dinyatakan. Dan kita kalau telusuri lagi bagaimana kehadiran Tuhan dinyatakan dalam perjanjian lama. Di atas gunung Sinai, dikatakan ada samba, ada petir, ada suara gurun, ada kegerapan, dan ada api yang turun. Termasuk waktu baik kemah suci, baik suci selesai dibangun. Kehadiran Allah itu selalu dinyatakan dengan api yang turun. Maka waktu dikatakan ada bunyi suara tiupan keras, ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, itu gambaran akan kehadiran Tuhan. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, dan itu nanti digambarkan di kitab Wahyu juga dengan gambar yang sama, api yang menyatakan akan teofani, kehadiran manifestasi Allah. Dan kehadiran Allah ini sangat unik di dalam peristiwa Pentakosta ini. Saya mengutip seorang ahli profesor dari Gordon Conwell bernama Jefferson Davis. Dia membagikan kehadiran Allah itu di dalam 3 kategori, atau boleh dikatakan 3 fase juga. Kehadiran Allah yang pertama yang disebut sebagai kehadiran transcendence. Allah ada di surga gitu ya, kita katakan. Itu transcendence, kita tidak bisa ke sana. Tapi ada aspek yang kedua yang dikatakan kehadiran Allah yang bersifat imanen, yaitu dekat dengan kita, tapi imanen yang bersifat eksternal. Contohnya apa Pak? Contoh yaitu di kemah suci. Kemah suci itu menggambarkan simbol kehadiran Allah. Bait suci itu adalah gambaran akan kehadiran Allah. Maka kenapa kemah suci dan bait suci itu begitu penting? Karena Allah ada di sana. Itu tempat yang Tuhan pilih untuk datang diam bersama-sama dengan umatnya, supaya dia berrelasi dengan umatnya. Tapi ada satu kategori yang sangat menarik, yang tidak dinyatakan dalam perjanjian lama, dan baru dimunculkan di semenjak Kristus dan nanti gerejanya, yaitu yang disebut kategori imanen tapi internal. Kita tahu di dalam waktu Tuhan Yesus datang ke bait suci, misalnya dicatat di Yohanes pasal 2. Tuhan Yesus datang ke bait suci dan dia memporak-porandakan yang jualan dan sebagainya. Itu gambaran sang pemilik bait suci itu datang ke rumahnya dan dia ditolak. Tapi Yohanes punya gambaran yang selalu menarik, yaitu siapa bait suci itu. Kalau kita katakan kemah suci, itu adalah tempat kehadiran Allah. Kalau kita katakan bait suci, itu adalah tempat kehadiran Allah. Dan saat Kristus datang ada bait suci di Yerusalem. Tapi Yohanes mengatakan bait suci yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Coba bayangkan sedikit ya, kalau Bapak Ibu repot-repot datang ke Yerusalem. Untuk apa datang ke Yerusalem? Untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau memuji Tuhan. Karena sebagai orang saleh, Bapak Ibu datang ke Yerusalem mengikuti perintah Tuhan, siapkan korban dan sebagainya, sampai ke bait suci, melakukan semua kegiatan agama dan apapun yang diperintahkan. Dan ternyata Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ada di mana? Tuhan sedang jalan-jalan ke tempat lain, yaitu Tuhan Yesus sedang di Galilea, sedang mungkin di luar Yerusalem dan sebagainya. Tidak ada Tuhan dan kehadirannya di bait suci. Kehadiran Allah itu ada di dalam Kristus secara penuh. Maka Yohanes waktu mencatat cerita inkarnasi, bukan cerita inkarnasi, dia mencatat firman itu menjadi daging di 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia katakan firman itu menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Diam di tengah-tengah kita itu pakai bahasa tabernakel. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes sedang mengatakan, sekarang kemuliaan Allah itu tidak ada di bait suci. Kemuliaan Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dialah kemuliaan Allah yang sepenuhnya. Dan waktu kemuliaan Allah itu datang ke bait suci, dia ditolak.
Tapi aspek yang kedua yang sangat menarik. Imanen yang internal ini tidak stop di dalam diri Kristus. Benar, Kristus sepenuhnya adalah bait suci Allah. Di dalam dialah seluruh kepenuhan Allah berdiam. Tapi di dalam cerita Pentakosta ini sangat menarik. Bahwa Allah sekarang dan melalui rohnya berdiam di dalam umatnya. Allah tidak berdiam di bait suci, gedung itu tidak. Roh Kudus itu turun dan dikatakan di dalam terjemahan Indonesia kurang jelas ya. Dikatakan di ayat yang ketiga. Seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bahasa Inggris mengatakan pakai istilah divided tongue, yaitu lidah-lidah yang dipecah-pecahkan dan didistribusikan di antara mereka semua yang ada di tempat itu. Ini satu gambaran yang sangat indah. Kenapa? Bahwa benar seluruh kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Tapi sekarang Kristus naik ke surga. Allah ada di mana? Kita katakan di surga. Ya benar. Tapi apakah Allah cuma ada di surga? Allah hadir melalui rohnya yang kudus justru di dalam umatnya. Di dalam dikatakan lidah api yang dipecah-pecah, divided, dibagi-bagikan dan didistribusikan kepada semua orang yang hadir, yaitu semua murid Kristus yang ada di tempat itu. Berarti mengatakan setiap orang itu ada kehadiran Allah melalui Roh Kudus di dalamnya. Paulus dalam 1 Korintus mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan kalau kita menyadari konsep mengenai bait suci dan kita kaitkan dengan apa yang realita yang kita hadapi di sini, ini sesuatu yang sangat-sangat bagi saya mind blowing gitu ya. Di dalam ajaran apapun tidak ada konsep seperti ini. Dan tidak mungkin agama-agama kuno itu punya konsep bahwa ilah mereka atau dewa mereka itu berdiam di dalam diri mereka. Tapi dikatakan Roh Kudus itu diberikan dan diam di setiap orang percaya. Kalau kita stop di sini aja, kita nggak usah memikirkan kenapa diam. Mungkin kita pikir, oh ya kita didiami oleh Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus supaya kita diberi kuasa dan pergi untuk mengabarkan Injil. Benar, itu bagian nanti. Tapi kita stop di sana aja. So, kenapa Roh Kudus itu diam di dalam setiap orang percaya? Kenapa Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada setiap orang percaya dan itu membuat setiap orang percaya itu ada dikatakan bait Roh Kudus. Bait suci itu apa sih? Bait suci itu ada yang mengatakan, dan ini sangat bahasa yang bagi saya itu sangat-sangat menarik. Bait suci itu ada titik tempat atau titik yang fokus satu-satunya yang ada di bumi, di mana surga dan bumi bertemu. Bapak Ibu kalau baca cerita kuno, kenapa orang bangun misalnya zigurat, bangunan yang agak tinggi, supaya dewa itu turun dan dewa itu memberkati mereka kan? Simpel kan ceritanya itu. Tapi dewa itu tidak mungkin, dan di dalam titik itu ada dewa turun ke bumi dan menerima persembahan mereka ataupun dan memberkati mereka. Kalau kita melihat kisah mengenai bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umatnya, kita lihat kisah penciptaan, kisah di Taman Eden. Dikatakan Taman Eden itu temple, bait suci, di mana Allah datang bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tapi nanti ada kemah suci, nanti ada bait suci. Kalau orang mau bertemu Allah, dia kemana? Ya ke kemah suci, ke bait suci. Dan di momen itulah di mana dikatakan Allah hadir, sorga, saya pakai gambaran, sorga itu turun ke bumi dan satu-satunya titik atau tempat di mana pertemuan itu terjadi di bait suci. Dan sekarang dikatakan kitalah bait suci itu. Kitalah bait Roh Kudus. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam kitalah kehadiran Allah muncul, kehadiran Allah datang, diam di dalam kita, dan itu menjadi titik pertemuan
surga dan bumi. Saya tuh memikirkan ini agak merinding Bapak Ibu sekalian. Kok ini terlalu indah, tapi terlalu terlalu mungkin keindahan yang sampai sulit untuk diterima gitu ya. Kalau kita lihat setiap orang Kristen yang ada, berani gak kita ngomong bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri saya yang membuat saya menjadi titik temu antara surga dan bumi? Kalau titik temu antara surga dan bumi itu apa sih? Itu shalom. Itu kehadiran Allah di bumi itu mendatangkan shalom. Tapi celakanya dalam kehidupan kita tidak mendatangkan shalom kan? Kita yang dikatakan dipenuhi Roh Kudus tidak menghidupi seperti itu. Tapi ini realita yang harus kita selalu ingat gitu ya. Bahwa kehadiran Allah itu ada di dalam setiap diri kita yang dipersatu dengan Kristus, dan di dalam dan melalui kitalah Allah terus bekerja menggenapkan karyanya. Pasti dengan kuasa Roh Kudus, bukan tanpa kuasa Roh Kudus. Maka satu kesadaran yang Musa miliki itu sangat-sangat penting yang dicatat sekali lagi di Keluaran pasal 33. Tanpa kehadiran Allah, bangsa Israel itu nothing. Bahkan dikatakan apa yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain? Cuma satu, yaitu adanya Yahweh di tengah-tengah bangsa Israel. Apa yang membedakan kita dengan orang yang di luar Kristus? Cuma satu, yaitu ada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, dan tidak ada kehadiran Roh Kudus yang secara spesial dalam diri mereka. Di dalam teologi yang dikembangkan oleh khususnya Neo-Calvinisme, Abraham Kuyper, Bavinck, mereka punya pandangan yang selalu melihat secara kosmik. Misalnya karya Kristus itu bukan cuma urusan penebusan, tapi urusan kosmik yang berkaitan dengan alam semesta. Sama, karya Roh Kudus juga berkaitan dengan kosmik. Dan salah satu aspek yang mereka katakan yaitu apa? Yaitu berkomunikasi, berbahasa. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam konteks common grace, anugerah umum bagi setiap umat manusia. Ya, saya tidak explore terlalu detail dalam hal ini, nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Tapi dalam konteks ini, gereja, setiap kita, baik setiap kita secara individu, setiap kita sebagai komunitas gereja, itu adalah komunitas akan kehadiran Roh Kudus yang menggambarkan kehadiran Allah. Dan harusnya keberadaan kita itu menyatakan kehadiran Allah. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat penting yang terus kita harus gumulkan. Apakah kehadiran saya dimanapun saya berada, Kristus atau Allah dinyatakan? Atau justru kehadiran saya itu bukannya mendatangkan shalom, tapi sebaliknya. Poin yang terakhir yang saya bisa sharingkan, tadi di pasal 1 ayat 8. Dan dari apa yang dikatakan, pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan di pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Diterjemahkan oleh LAI bahasa-bahasa lain, bahasa Yunani-nya grosai. Grosai itu bisa lebih diterjemahkan sebagai lidah gitu ya. Tapi banyak perdebatan lidah ini maksudnya lidah secara fisik, atau lidah itu sebenarnya gambaran dari bahasa juga. Misalnya dalam bahasa Inggris ada disebutkan mother tongue, nggak disebut mother language gitu. Mother tongue itu apa? Ya bahasa ibu. Dalam terjemahan Indonesia langsung tongue diterjemahkan sebagai bahasa. Mother tongue bahasa ibu. Maka LAI menafsirkan, menerjemahkan ini, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini sangat menarik dalam konteks ini. Ya, kita stick dalam konteks kisah para rasul ini. Waktu Kristus mengatakan, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus, dan engkau akan menjadi saksi bagiku. Dan dalam konteks yang dicatat di pasal 2, saksi menjadi konteks dalam berbahasa, dalam berkata-kata, dalam memberitakan firman. Ingat sekali lagi,
Roh Kudus berkaitan dengan firman. Pentakosta berkaitan dengan firman. Tatkala seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memberitakan firman. Dan oleh sebab itu bahasa itu sangat penting. Tongue itu sangat penting. Tapi bukan cuma 1-2 orang gitu. Semua orang yang dikatakan 120 orang yang ada di ruangan itu diberikan kuasa. Itu gambaran yang mirip seperti yang kita ingat dalam kisah Musa. Waktu Musa itu keteteran harus meladeni, memimpin bangsa Israel. Dan akhirnya atas nasihat dari papa mertuanya Yetro. Dan dia mulai memilih. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mengambil sebagian dari rohmu, yaitu roh kudus yang diberikan kepada Musa. Dan akan didistribusikan kepada 70 tua-tua. Dan mereka akan mempunyai roh yang Tuhan berikan kepada Musa untuk memimpin juga. Dan dalam gambaran ini kita melihat, tatkala Roh Kudus dicurahkan, bukan cuma untuk 1 orang atau sekelompok elit. Itu diberikan kepada semua murid Tuhan Yesus yang ada, yang menunggu janji itu. Dan tongue itu dikatakan dibagi-bagi, divided, diberikan kepada semua orang. Dan mereka mulai bersaksi. Mereka mulai memberitakan firman. Tadi saya katakan salah satu yang dirayakan oleh orang Yahudi, yaitu di hari Pentakosta, yaitu mereka ke bait suci dan mereka akan mendengarkan firman. Buktinya apa Pak? Buktinya ini. Buktinya yaitu tatkala murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka ke bait suci dan mereka berbicara, bercakap-cakap, mereka berbahasa, mereka memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di situ. Baik khususnya orang-orang yang di pelataran bait suci. Dan orang-orang itu kaget kan? Kaget kenapa? Kenapa kami bisa mendengarkan perkataan mereka, para murid-murid itu, dan bahasa kami sendiri? Bahasa itu sangat penting. Tadi saya katakan bahkan dalam tradisi Neo-Calvinisme, bahasa itu karunia Roh Kudus. Termasuk kepada semua umat manusia yang baik Kristen maupun bukan Kristen. Bahasa itu diberikan sehingga mereka pada momen itu diberikan kuasa oleh Roh Kudus mampu berbicara di dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh pendengar. Dan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena firman itu harus didengarkan. Firman itu harus dimengerti. Maka salah satu hal yang harus digumulkan oleh pengkhotbah adalah bagaimana sesuatu itu disampaikan dan bisa dimengerti oleh jemaat. Di dalam bahasa yang dimengerti oleh jemaat. Kalau jemaat itu anak-anak, harus belajar berkhotbah di dalam takaran bahasa anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak harus mengerti firman Tuhan. Kalau remaja harus mendengarkan firman, bagaimana bahasa level remaja. Kalau orang yang terbatas dalam kemampuan intelektual atau rasio dan bahasanya, bagaimana firman bisa diberitakan di dalam level bahasanya mereka. Dan itu sangat membutuhkan akan pekerjaan Roh Kudus. Salah satu hal yang sangat kita khawatir yaitu pengkhotbah itu terlalu fasih sehingga dia berasa dia bisa naik mimbar dan berkhotbah dan mengatakan apa saja. Dan sama sekali tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan di dalam menyampaikan firman. Beberapa kali saya sadar saya begitu tidak mempunyai kapasitas untuk berkata-kata. Dan saya cuma berdoa kiranya Roh Kudus memimpin. Dan apapun yang terjadi, kiranya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah itu. Tapi itu sangat penting, bisa berkata-kata, berkomunikasi dengan jelas, menyampaikan firman dengan jelas. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu juga yang terlibat di dalam apapun, penginjilan pribadi, penginjilan ke rumah sakit, bersaksi kepada orang lain, peka terhadap apa yang disampaikan. Kita bukan mesin, bukan robot yang hanya cerut berkata-kata dan yang penting udah selesai, saya sudah berkata-kata dan yang penting mereka sudah dengar. Enggak. Kita harus bertekun di dalam mempersiapkan diri dan memohon Roh Kudus bekerja supaya apapun yang kita katakan itu tepat. Supaya apapun yang kita katakan itu dibutuhkan oleh mereka yang mendengarkannya. Dan itu yang diangkat dalam konteks ini, firman diberitakan.
maka kuasa Roh Kudus diberikan. Maka kata-kata bahkan bahasa-bahasa lain diberikan. Bahasa-bahasa lain tidak diberikan supaya mereka merasa, oh ternyata saya tadinya cuma bisa dialek Galeri, sekarang bisa dialek Romawi gitu ya. Enggak. Dan by the way, bahasa yang dikatakan bahasa-bahasa selain glosa, tadi dikatakan satu aspek lagi bahasa itu pakai bahasa Yunani-nya dialek. Kami mendengarkan mereka berkata-kata di dalam dialek kami, di dalam bahasa yang kami ucapkan, yang kami mengerti. Maka dalam aspek ini, kita sekali diingatkan nih, dipenuhi Roh Kudus. Itu berarti kita dipenuhi Roh Kudus untuk berkata-kata firman Tuhan. Kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita menjadi rohaniawan yang lebih superior. Kita tidak meminta dipenuhi Roh Kudus supaya kita berasa kita lebih hebat daripada yang lain. Enggak. Di antara 120 murid-murid yang semua dipenuhi Roh Kudus, enggak ada yang lebih hebat. Meskipun ada satu yang muncul, yaitu Petrus, yang sekali berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Itu nanti ada alusi cerita lain yang berkaitan dengan Menara Babel. Tapi semuanya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Kalau engkau mau dipenuhi Roh Kudus, tuntutlah ini, mintalah supaya engkau bisa bersaksi, supaya engkau bisa memberitakan firman, supaya engkau bisa berkomunikasi dengan tepat kepada orang yang engkau sedang layani. Tapi aspek yang kedua juga sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus, itu kuasa untuk hidup baru, kuasa untuk komunitas baru, kuasa untuk saling diberikan kuasa dan kemampuan untuk menghidupi apa yang difirmankan itu. Tadi pagi juga pendeta Billy dalam konteks Injil Yohanes mengaitkan dengan dipenuhi Roh Kudus berarti untuk apa? Untuk mencintai Kristus lebih lagi. Dan itu dipakai nanti didoakan oleh Paulus di Efesus pasal 3. Tapi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta, firman diberitakan, orang bertobat, dan setelah itu apa? Terjadi komunitas orang percaya. Dan komunitas orang percaya itu, mereka ngapain? Mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama, mereka bertekun dalam firman bersama-sama, mereka saling memperhatikan, bahkan dikatakan di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Karena selalu ada orang yang rela menjual tanah atau properti mereka dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu salah satu fakta di mana Roh Kudus bekerja, ada komunitas baru yang dibentuk, dan ada kehidupan baru yang dimunculkan. Kehidupan baru apa yang kalau kita mau simpulkan, yaitu kehidupan baru, yaitu dalam ketekunan merenungkan firman Tuhan, dalam ketekunan untuk beribadah, dalam ketekunan untuk hidup saling mengasihi. Dan itu tanda, salah satu aspek dari tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada dari antara kita yang sanggup merenungkan kedalaman cinta kasih Kristus tanpa kuasa Roh Kudus. Maka Paulus mengatakan, aku berdoa bagi kamu jemaat Efesus, supaya engkau diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Dalam konteks itu bukan kuasa untuk penginjilan. Dalam konteks itu kuasa supaya kamu sanggup, mampu memahami betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjang, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan saya pikir itu sangat-sangat penting. Kita mungkin memikirkan, oh saya mau mengasihi Kristus, yaitu ya dengan saya melayani dia, dengan saya merenungkan firman-Nya, dengan saya beribadah, dan itu benar semuanya. Tapi seperti tadi dikatakan, tidak ada satu orang pun yang sanggup memahami betapa dalamnya kasih Kristus jikalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Maka Paulus katakan, saya doakan itu bagi kamu. Oleh sebab itu juga mengingatkan kita sebagai komunitas baru, yang komunitas umat Allah yang Tuhan hadirkan, kita memohon dipenuhi oleh Roh Kudus untuk apa? Supaya kita bisa bersaksi, supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita juga bisa menghidupi Injil itu. Dan dengan begitu, kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Dan kiranya perenungan ini mengingatkan kita bahwa
Tuhan memberikan roh kepada kita. Tuhan memulai satu komunitas yang baru yang kita sebut gereja. Dan Tuhan juga mengutus kita untuk bersaksi bagi Dia di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu melalui perenungan akan hari Pentakosta. Kami menyadari bahwa di hari Pentakosta, umat Tuhan yang perjanjian lama datang ke Bait Suci untuk bersyukur, untuk merayakan satu musim yang baru, musim panen. Ada buah-buah yang Tuhan akan hasilkan bagi mereka, tapi juga mereka datang untuk bersama-sama mengingat akan Taurat yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. Dan kami juga diingatkan hari Pentakosta, di mana hari kami ada satu masa yang baru, ada satu zaman yang baru, ada satu komunitas yang baru, umat Allah yang Tuhan hadirkan untuk meneruskan karya-Mu yang Kau sudah kerjakan dari bangsa Israel. Sehingga kami boleh menjadi umat-Mu, dan kami boleh menantikan sekali lagi ya Tuhan, hidup dalam aspek akan Roh Kudus yang memenuhi kami, aspek di mana kami menghidupi hidup yang baru, aspek di mana kami hidup dalam komunitas yang baru, dan aspek kami juga masih menantikan kesempurnaannya nanti. Kami berdoa biar ya Tuhan setiap kali kami merenungkan Pentakosta kami diingatkan. Kami boleh memohon kepada Tuhan untuk dipenuhi Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh bersaksi bagi Kristus, supaya kami juga boleh memahami kedalaman kasih Kristus, supaya kami juga boleh menghidupi kehidupan kami yang baru, komunitas yang baru. Dan biarlah Tuhan melalui semuanya ini, bahkan melalui kehadiran kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kami boleh mendatangkan shalom. Orang boleh menikmati surga melalui keberadaan kami, karena kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.